Bab 42. Memaksa suaminya pakai balon. Tanpa basa-basi Basten langsung menemui istrinya yang terdengar dari suaranya seraya sedang membutuhkan pertolongan. Apa? Jawab Basten sambil berjalan melihat istrinya, dan diikuti oleh ibu mertuanya. Bantu apa? Tanya Basten lagi yang terdengar khawatir. Ini loh mas, aku mau adakan sebuah permainan tebak-tebakan. Nanti siapa yang menebak dengan benar, mas yang ngasih hadiahnya ya. Mendengarkan perkataan itu, Ibu Shirley dan Basten langsung terlihat kesal. Awalnya dipikir bahwa gadis mungil itu sedang mengalami masalah, tapi ternyata hanyalah sebuah ocehan yang tak karuan. Apa? Masa aku yang ngasih hadiah? Ucap Basten terdengar kesal. Tahu aja kan, istri mas itu masih bocil. Perkataan Velty menyindir kelakuan Canari yang selalu mengada-ngada. Kok ada yang iri ya? Lagian kan suami aku kak, wajarlah aku minta bantu sama dia. Perkataan Canari seperti yang tak mempedulikan sindirikan kakaknya. Melihat ide yang dimunculkan Canari, Basten hanya pasrah dan mengikuti keinginan istrinya. Oke, sekarang kita mulai teka-tekinya. Yang menjawab benar akan diberi hadiah sama my husband. Perkataan Canari mengajak semua untuk ikut bergabung dalam permainan teka-teki, sambil melihat manja suaminya. Singkat cerita guys, permainan tebak-tebakan pun telah selesai diadakan. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mas, ayo tidur yuk. Ajak Canari pada suaminya yang terlihat tidak terlalu tertarik dengan permainan yang barusan diadakan oleh istrinya. Iya. Duluan aja dulu. Nanti aku nyusul. Kerjaan aku tadi belum beres, jawab Basten sambil berdiri dari lantai menuju teras. Ini nih mengapa penghuni neraka itu lebih banyak wanita, sindir Basten dengan pada istrinya. Oh iya, pernikahan kalian sudah lebih 6 bulan, apakah belum ada tanda-tanda kalau kakek akan punya cici? Tiba-tiba pertanyaan kakek Rudra mengejutkan Chan dan Basten. Keduanya pun saling bertatapan seolah meminta dukungan satu sama lain, sambil mengingat kebiasaan mereka yang lebih memilih membasahi kasur dibanding harus ditabung. Kami menundanya dulu, jawab Basten dengan sedikit ragu-ragu, sambil memikirkan alasan yang tepat mengapa mereka untuk memiliki momongan. Kakek kan tahu kalau aku cucu kakek yang berbakti pada orang tua. Jadi jika ayah memberikan perintah untuk memberikan cucu, kapanpun itu, kita berdua siap melaksanakan perintah ayah. Alasan yang membuat Basten sedikit tersenyum, sementara Canari sambil melirik ke arah ayahnya. Kakek ingatin ya, jangan suka untuk menunda-nunda datangnya berkah. Sang kakek menasihati. Aku tahu Kak Basten mendewasakan akhlak istrinya dulu. Aku aja khawatir, jika ponakan gua nanti punya mak kayak akhlak kebocilan gitu, sindir Velty sambil menjulurkan lidahnya pada adiknya. Kok sampai dibawa-bawa akhlak gitu sih Kak? Jawab Canari sambil mengangkat satu alis matanya. Iyalah, lu kan belum dewasa. Lagi-lagi Velty menyindir adiknya. Ini gak benar. Berani-beraninya kakak nyepelin istri seorang direktur perusahaan ya. Ayo, kita lihat aja nanti. Pak, doain kita ya, ibu juga bantu doain ya, ucap Canari sambil menyandarkan tubuhnya di bahu suaminya, seraya memancing tanggapan dari ayahnya. Namun tetap juga Pak Aguso hanya memberikan sebuah senyuman biasa.
yang bisa disimpulkan oleh Canari kalau hatinya masih belum luluh. Sementara di sisi lain, Rudra hanya tersenyum bahagia melihat momen langka itu antara kedua cucunya yang selalu tidak sependapat. Malam pun berlalu begitu cepat. Di pagi hari yang sangat cerah, semua kini sudah berkumpul di meja makan untuk sarapan pagi. Dalam keluarga Pak Aguso ada sebuah kebiasaan yang harus mereka lakukan setiap akhir tahun, yaitu libur bersama. Dan di saat itu tidak terlupakan oleh keluarga itu untuk mengajak kedua keluarga baru putri mereka, baik Canari maupun Velti. Minggu depan, seperti biasa kita liburannya. Tapi kalian tak diajak, ucap Ibu Sherly memancing respon kedua putri-putrinya. Dan seperti sifat mereka dulu sebelum nikah, apabila ada penolakan dari keinginan mereka pasti langsung cerewet dan memberontak. Demikianlah yang terjadi saat ini. Velti dan Canari langsung menyanggah perkataan sang ibu. Ikut. Kakak aja yang gak boleh, karena baru nikah. Ucap Canari sambil meraih lengan ibunya. Lu aja yang gak boleh ikut. Karena stok lama. Jadi harus tidur-tiduran aja di rumah. Ucap Velti yang sudah meraih lengan ibunya yang satu. Akhirnya Ibu Sherly pun menyikapi perdebatan kedua putrinya yang membuatnya tersenyum itu. Udah, semua ikut. Mau pasangan baru, mau pasangan lama, tidak ada kecuali-kecualinya. Ajak Ibu Sherly yang akhirnya membuat kedua putrinya itu bersemangat. Hore, holiday. Seruan kedua putrinya kompak. Kalau aku tidak bisa nemani istriku, karena akhir tahun jadi pekerjaan di kantor banyak yang harus disiapkan sebelum tutup buku akhir tahun, ucap Basten langsung menanggapi rencana liburan keluarga itu. Kok gitu sih mas? Ikut dong, masa kita kalah sama pasangan baru? Perkataan Canari kurang bersemangat. Tidak apa-apa, lagian kan ada ibu nanti. Dan kapan itu nanti hari liburnya? Kalau sempat selesai urusan di kantor aku akan nyusul kok, ucap Basten menyemangati istrinya. Baiklah. Dan pokoknya kali ini harus liburan lagi, ucap Canari kembali bersemangat. Hari demi hari telah berlalu begitu cepat, hingga 2 hari lagi waktu keberangkatan Canari bersama keluarga yang lain untuk berlibur. Dan hari ini Canari meminta waktu Basten untuk menemaninya belanja keperluan yang dibawa untuk berlibur. Sesampainya di mall, Chan kebanyakan memilih pakaian mini, selayaknya untuk pakaian di saat lagi bersantai di pantai. Kok milih pakaian mini terus sih? Ucap Basten kaget melihat belanjaan istrinya. Lah, namanya juga holiday mas, gak mungkin kalau ke pantai pakai kebaya, jawab Canari yang semakin sibuk memilih pakaian ganti yang cocok di tubuh mungilnya. Hingga pakaian yang ditanya Chan kali ini membuat suaminya kembali terkejut. Bab, ada t-shirt gak yang ada tulisannya, I'm alone virgin. What? Ngapain lu nyari baju kayak gitu? Minta diikat kali ini anak sebelum berlibur ya. Basten langsung memiting leher istrinya dan beranjak dari situ. Ampun mas. Sambil menggelitik pinggang suaminya, imut banget deh wajahnya. Kalau mas lagi marah kayak gitu, hehehe, ucap Canari terlihat senang, karena sudah berhasil membuat suaminya meledakkan emosinya. Hari itu pun mereka habiskan waktunya untuk berbelanja dan jalan-jalan, hingga pada saat hari sudah mau malam, Basten mengajak istrinya ke sebuah apartemen, yang mana apartemen itu dulu khusus yang telah ia kontrak sebelum menikah dengan Canari,
sebagai tempat rahasia di saat-saat dia dulu ingin memberikan jajan wanita-wanita pilihannya. Malam ini kita nginap di apartemen ya. Ajak Bastian di atas mobil setelah mereka selesai berbelanja. Apartemen. Kenapa gak pulang di rumah aja mas? Tapi terserah mas ajalah. Mana yang menurut mas kita bebas? Hehehe. Canari terkejut. Namun di dalam hatinya mengandung sebuah makna yang lain saat suaminya berkata nginep di apartemen. Beberapa menit dalam perjalanan, keduanya kini sudah sampai di depan apartemen. Canari hanya mengikuti aja-ajakan suaminya tanpa banyak perdebatan. Bahkan di dalam hatinya tak sabar lagi ingin berdua di dalam kamar. Sebuah pemandangan yang begitu mengejutkan Canari saat suaminya membuka kamar khususnya di apartemen itu. Wow, ini sangat mewah mas. Tak kalah saing dengan kemewahan kamar yang sering mas booking untuk kita. Wajah Chan terlihat sibuk memandangi setiap sudut kamar itu yang sangat elegan. Sebenarnya ini kamar khusus yang aku kontrak dulu di apartemen ini. Sebelum kita nikah, Bastian akhirnya jujur dengan kamar yang mereka tiduri malam ini. Karena tidak biasanya terdapat kamar semewah itu di setiap apartemen. Lah, kenapa Mas gak pernah jujur, kalau ada kamar khusus yang Mas kontrak di apartemen? Tanya Canari yang mulai menyelidiki setiap bagian kemewahan kamar itu. Kamu kan gak pernah nanya, makanya aku gak kasih tahu. Jawab Bastian yang sedang membuka kancing kemejanya. Canari tidak lagi berdebat mengenai kamar itu. Dia malah semakin terlihat senang dan bahagia. Aku belum percaya loh mas, kalau aku istrinya seorang sultan. Canari memuji suaminya, seolah-olah statusnya sebelum menikah dengan suaminya itu ialah orang kampungan yang belum pernah melihat dan baru pertama melihat kemewahan gedung-gedung semewah itu. Namun kegiatan Canari langsung terhenti saat membuka sebuah laci yang berisi dengan bungkusan kecil yang berwarna-warni, yang bertulisan sutra. Ini benda apa mas? Tanya Chan polos, hingga membuat Bastian panik dengan bungkusan yang sering ia gunakan dulu, yang diperlihatkan istrinya kepadanya. Oh, itu gak penting, itu hanya balon. Jawab Bastian sambil berusaha mengalihkan kekepoan istrinya. Namun hal itu tidak dipedulikan oleh Canari. Ia malah semakin penasaran dengan bungkusan itu. Perlahan ia mencermati setiap tulisan dan fungsi karet tipis itu. Oh, ini yang disebut dengan kon asteris M. Suara Canari agak terdengar berseru riang. Bastian semakin panik karena semakin ia mengalihkan kekepoan istrinya, malah semakin membuat istrinya penasaran. Ini kenapa ada di sini mas? Jujur, pasti mas masih. Bastian langsung memotong pembicaraan istrinya, itu dulu, sebelum kita nikah. Kamu tahu sendiri kan? Setelah kita nikah, apa pernah lagi kamu dengar atau lihat aku mengajak wanita lain? Bastian meyakinkan istrinya agar tidak salah paham. Namun apa yang dilakukan Canari? Dia tidak memilih memperdebatkan itu lagi. Baginya yang lalu biarlah berlalu, yang ia tahu kehidupannya saat ini. Mas. Ayo coba pakai, aku penasaran gimana reaksinya. Ajak Canari yang tidak ada batas-batasnya lagi sambil melihatin terus karet tipis itu. Apa sih? Itu gak penting. Gak enak tahu. Sentak Bastian. Aku tidak mau tahu. Masa wanita lain pernah melihat dan merasakan saat mas pakai bungkusan ini? Aku istrinya mas, masa gak boleh? Ajakan Canari terdengar mendesak.
Next ke halaman berikutnya.